Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you? Okay class, to the first, I would like to say congratulations, which you have completed term 4, the economics activity. And now, welcome to term 5, di mana kita akan membahas tentang pahlawanku, yang mana di sini di tema 5 kita akan mempelajari cerita-cerita pahlawan masa lalu, baik itu kerajaan dan juga untuk sainsnya kita akan mempelajari light atau cahaya, dan untuk PKN-nya akan melanjutkan pemaknaan terhadap sila-sila yang belum kita maknai sebelumnya, yaitu tinggal sila keempat dan kelima, ya. Okay, let's see our adventure maps, ya. Dimana kita alhamdulillah, mari kita ingat lagi, review lagi materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama kita sudah belajar Sound Island, ya. Kita sudah belajar mengenai bunyi itu seperti apa dan juga hal lainnya. Terus yang selanjutnya Energy Island, ya. Ada energi alternatif dan juga sumber-sumber energi, tipe energi dan lain sebagainya, ya. Lalu teman-teman sudah lulus pada mid test, dan selanjutnya di bab 3, ya, di chapter 3 itu di tema ketiga ini kita sudah belajar mengenai plants and animals or living things, ya. Kita sudah belajar mengenai ciri-ciri atau bagian tubuh hewan, bagian tubuh tumbuhan, terus juga dan juga habitat dan lain sebagainya. Kemarin terakhir kita sudah belajar natural resource, ya, atau sumber daya alam yang dikaitkan dengan economics activity, ya, yaitu proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Juga ingat kita sudah mempelajari 4R, konsep 4R, ya, yaitu reduce, reuse, replan, and replace, ya, and recycle, sorry. Itu kalau konsep yang baru itu sebenarnya 5R, replan, ya, yang dikenal di masyarakat masa kini. Namun di buku masih menggunakan konsep lama, yaitu 4R tanpa replan, ya. Jadi teman-teman untuk 4R ini Mr. Asa teman-teman juga sudah pelajari lebih dalam bersama Mr. Ihsan dan juga Miss Rizka, ya. Jadi kemarin sedikit dibahas sedikit, ya. Yang selanjutnya kita akan menginjak we will stand on light island, ya, dimana kita akan belajar cahaya itu seperti apa, terus juga sifat-sifatnya bagaimana dan lain sebagainya, ditambah dengan kajian-kajian terhadap kepahlawanan dari masa kerajaan dan juga patriot menuju kemerdekaan, ya. Tetap semangat karena kita sudah menginjakkan kaki, sudah berjuang sejauh ini. Sayang kalau misalkan kita menyerah, putus asa pada titik ini, ya, karena hanya tinggal satu langkah lagi kalian menyelesaikan tema ini. Dan Mister ingatkan agar jaga kesehatannya karena tidak lama lagi, kurang lebih 2 minggu lagi kita akan melaksanakan PAS, ya, atau exam, exam. Oke, kelas. Let's start this meeting or this video with saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the names of Allah, the most gracious and the most merciful. Ya Allah, give me blessed knowledge and give me good understanding. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi sudah disinggung bahwa kali ini di tema ini kita akan membahas
sisa-sisa pemaknaan terhadap sila yang sebelumnya belum kita bahas, yaitu sila keempat dan kelima, dan juga kita akan mengaitkannya dengan suatu cerita-cerita sejarah perjuangan pahlawan masa lalu di khususnya di masa kerajaan ya, jadi sebelum Indonesia terbentuk. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah memaknai sila ke-1 sampai ke-3. Nah, kali ini kita akan memaknai sila selanjutnya, yaitu sila terpanjang dalam Pancasila ya. Mister harapkan Mister beberapa kali ulang-ulang untuk membaca Pancasila agar teman-teman semakin hafal bunyi dari setiap sila dalam Pancasila ya. Karena pada waktu itu di Zoom meeting ada beberapa teman kalian yang masih belum hafal, terutama pada sila keempat ini ya. Oke teman-teman, kita awali dengan membaca terlebih dahulu Pancasila secara bersama-sama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat, kita hari ini akan fokus ke sila keempat ya. Kita akan memaknai sila keempat itu seperti apa. Nah, teman-teman, bunyi dari sila keempat ya, diulangi lagi, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, jadi pada sila ini kita dapat memaknai sebagai secara umum, jika secara umum Mister maknai sebagai suatu sistem pemerintahan di mana kita Indonesia menggunakan sistem demokrasi, yaitu mengutamakan musyawarah terlebih dahulu atau diskusi terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu. Contohnya yaitu peraturan undang-undang. Itu peraturan undang-undang itu dibuat secara musyawarah dulu ya, melalui suatu lembaga perwakilan rakyat ya, dan hingga setelah musyawarah tersebut ditentukan mufakat ya, atau mufakat itu adalah keputusan terbaik dan juga hasil dari musyawarah yang disetujui oleh banyak pihak ya. Nah, maaf, sila keempat ini dilambangkan sebagai kepala banteng ya, atau pada Pancasila itu berada di sebelah kiri kita ya, kiri atau kanannya burung Garuda dan sebelah atas ya, seperti ini. Oke. Nah, kenapa kepala banteng, Mister? Karena banteng disimbolkan sebagai hewan yang selalu berkumpul. Ya, yang selalu berkumpul, di mana perkumpulan tersebut membuat banteng menjadi lebih kuat. Ya, oleh sebab itu, hal itu diadaptasi sehingga diwujudkan dalam suatu logo atau simbol yang dapat mewakili sila keempat Pancasila tersebut ya. Namun teman-teman, di sini Mister lebih jabarkan lagi secara rinci pemaknaan terhadap sila keempat dari Pancasila. Yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan bersama bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini sama halnya dengan hampir beririsan dengan sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Yang kedua, menjunjung sikap bijak, jujur dan adil. Oke. Yang ketiga, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Oke.
Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ini adalah suatu hal yang perlu digarisbawahi, di mana ini tidak beririsan dengan sila lainnya, yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Di mana dalam suatu diskusi, biasanya seringkali terjadi perbedaan pendapat satu sama lain. Namun, kita tidak boleh memaksakan kehendak atau pendapat kita kepada orang lain, ya. Nah, yang selanjutnya yaitu melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan, ya, tidak saling menyerang, tidak saling bermusuhan, dan lain sebagainya, ya, dilakukan dengan bijak. Dan yang keenam, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, ini yang tadi Mister jelaskan bahwa apapun, ya, permasalahannya itu akan lebih mudah jika diselesaikan dengan atau melalui musyawarah, ya. Terus yang selanjutnya yaitu menghargai dan menghormati hasil musyawarah dan mufakat. Dan yang selanjutnya yaitu menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah secara baik dengan rasa tanggung jawab, ya. Jadi setelah suatu mufakat atau pernyataan menyetujui suatu pendapat dalam musyawarah or consensus in deliberation, ya, maka kita harus bertanggung jawab melaksanakan keputusan dalam musyawarah tersebut secara baik. Oke, jadi pada intinya sila ini, ya, dapat diamalkan atau dapat dilakukan dalam kehidupan, yaitu melakukan kegiatan diskusi sebelum memutuskan sesuatu, ya. Tadi Mister bilang bahwa diskusi itu atau musyawarah itu merupakan suatu obat yang manjur dalam memecahkan sesuatu permasalahan, atau dalam peribahasa itu bilang ringan sama dijinjing, berat sama dipukul, ya. Jadi apapun masalahnya harus dialami bersama dan harus diselesaikan bersama melalui suatu permusyawaratan, ya. Jadi dalam musyawarah itu biasanya ada beberapa hal yang terjadi, saling menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan pendapat, dan menerima hasil diskusi atau pendapat tersebut. Nah, tadi diingatkan lagi bahwa sila keempat ini juga mencerminkan suatu kerakyatan yang dipimpin, ya, yang dipimpin. Berarti ini juga menandakan bahwa adanya suatu peran pemimpin yang dapat mengayomi masyarakatnya. Atau pemimpin seperti apa sih yang dapat memberikan teladan yang baik bagi masyarakatnya, ya. Hal ini tentu beririsan dengan sikap-sikap Rasul yang dipelajari di PAI, ya. Namun di sini lebih diarahkan kepada tokoh-tokoh pada masa kerajaan di sebelum terbentuknya Indonesia, ya, atau di Nusantara ini. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, karena banyak sekali contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan, kalian sekarang ditantang untuk membaca teks Raja Purnawarman, ya, atau berjudul Raja Purnawarman Panji Segala Raja pada worksheet. Setelah itu, analisis dan tuliskan sikap-sikap kepahlawanan Raja Purnawarman yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam bentuk peta pikiran, ya. Jadi tadi Mister sudah sampaikan bahwa ternyata sila keempat ini selain menggambarkan suatu pencerminan sikap diskusi, musyawarah, mufakat, juga mencerminkan suatu pemimpin. Sebagai suatu pemimpin itu, peran suatu pemimpin itu harus bertindak seperti apa dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Jadi kalian boleh tuliskan sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran, dan
Nah, supaya kalian lebih paham lagi mengenai pengamalan Pancasila sila keempat, kalian dapat membaca buku tematik 4D halaman 10 sampai 12 ya. Di sana sama halnya dengan pemaparan yang terjelaskan sebelumnya, namun agar kalian lebih paham lagi dan juga lebih siap dalam menghadapi baik itu daily test maupun penilaian akhir semester nanti. Ya, sampai di sini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Discussion is the only solution of every problem from Kalyani Writers. Okay, so for close this video or this meeting, let's say Hamdalah, Alhamdulillahirobbil alamin. Praise be to Allah, the Lord of the worlds. Ya Allah, please remind me of what I forgot and teach me what I don't know. Amin ya robbal alamin. Okay, class, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.